Saudara, kali ini kita sedang melihat kondisi dunia. Kita akan motor vlog di negara mana? Ya, inilah negara-negara di dunia yang masing-masing memiliki keindahannya. Kali ini kita akan kemana? Motor vlog hari ini rupanya di Indonesia. Dan ini masih di Pulau Jawa. Kemudian terlihat lereng Gunung Slamet. Dan makin jelas ini daerah Beluk ya. Jadi setelah Belik itu ada Beluk. Kali ini kita akan kemana? Ya saudara, kita perbesar gambarnya, dan ini adalah yang akan kita lewati motor vlog kali ini, ke Pasar Randu Dongkal. Pasar Randu Dongkal termasuk wilayah Pemalang Selatan. Jadi dari Pasar Randu Dongkal ini ada jalan yang menuju ke Moga maupun ke Pemalang ataupun ke daerah Guci, Tegal. Dan ini kira-kira diperlukan waktu 24 menit. Ya saudara, kali ini kita di sekitar Pasar Beluk ya. Kira-kira di sekitar itu kita sedang menuju ke utara. Sebetulnya tidak utara persis, namun ya serong-serong. Di depan sana ada perbukitan yang menghijau yang luar biasa. Udara di sini sangat sejuk dan langit pun membiru ya. Luar biasa, hari ini begitu cerah. Dan kali ini kita ada di wilayah Pemalang Selatan. Wisata di daerah sini juga banyak sekali. Kalau saudara membuka situs online, di sini ada wisata Candi Kuno. Nah, di daerah tidak jauh-jauh dari Beluk dan Randu Dongkal. Nah, ini turunannya luar biasa, ini menurun sangat panjang dan agak berkelok. Perlu kewaspadaan yang ekstra di daerah yang seperti ini agar kita bisa melajukan kendaraan dengan baik. Dan tidak ada waktu untuk melamun di jalan seperti ini. Harus fokus dan sangat fokus agar bisa mencapai tujuan dengan selamat. Ya saudara, arus mudik 2023 luar biasa ya, karena setelah beberapa waktu mudik kesulitan karena pembatasan COVID-19 ya. Maka di tahun 2023 saat semuanya dibebaskan, arus mudik pun membeludak sehingga memenuhi kota-kota. Dan kebetulan waktu saya melewati jalur ini, arus mudik belum terlalu padat.
dan jalanan nampak sudah sangat siap untuk dilalui kendaraan dengan aspal yang bagus. Aspal yang bagus dari daerah Purbalingga sampai daerah Belik, ya, Pemalang, sudah siap untuk dilalui pemudik maupun arus balik. Karena jalur ini adalah jalur yang menuju ke jalan tol Pemalang menuju Cikampek. Ya saudara, suasana yang sejuk dengan matahari yang cerah hari ini sangat menguntungkan sekali untuk melihat situasi dan kondisi jalan raya di sekitar Beluk menuju ke Randu Dongkal. Randu Dongkal orang sering menyebutnya dengan Dongkal saja. Dongkal, nah, kepanjangannya Randu Dongkal, wilayah Pemalang Selatan. Di jalur ini masih banyak lahan yang dikhususkan untuk pertanian, namun sesekali seperti sebelah kanan kita mulai pertumbuhan pabrik-pabrik dan pabrik dari luar negeri sepertinya sudah merambah ke daerah ini. Mungkin karena upah minimum yang lebih murah di daerah dibandingkan dengan di ibu kota atau kota-kota besar lainnya, maka pabrik-pabrik mulai bermunculan di daerah kabupaten di Jawa Tengah. Ya, tentu saja harapannya di samping pabriknya tambah maju, namun juga untuk karyawannya bisa makin makmur. Jangan sampai pabriknya maju, karyawannya ditindas seperti zaman VOC, zaman Belanda. Nah, kita baru saja melewati 2 buah pohon randu seperti gerbang, ya, di jalan ini. 2 buah pohon randu, sementara di sampingnya nanti akan ketemu monumen Sudirman. Jadi sebuah monumen yang dibangun sekitar tahun 70-an kalau tidak salah. 70 hingga tahun 80. Ya saudara, perjalanan masih lancar-lancar saja dengan kendaraan yang lalu lalang hilir mudik di daerah ini. Dan arus mudik mulai terasa. Banyaknya mobil atau kendaraan dari utara menuju ke selatan dengan plat nomor Jakarta ataupun Surabaya mulai melewati jalur ini. Ya saudara, kita sedang meliput suasana arus mudik di daerah Pemalang Selatan. Nah, ini ada truk-truk yang membawa kayu gelondongan atau kayu log, karena memang di daerah Pemalang banyak hutan jati yang masih lebat sekali, sehingga truk-truk bermuatan kayu jati
sering kita temui di daerah ini. Ya saudara, di sini ada persimpangan. Kalau kita ke kanan itu langsung ke daerah Pemalang. Kalau lurus nanti kita akan ke pasar, dan di lampu merah ya di depan sana ada persimpangan lagi. Nah, ini yang ke kanan yang langsung ke Pemalang. Kita liput yang ke pasar, bagaimana suasana pasar di waktu-waktu sekarang ini. Ya, kita lihat suasananya begitu banyak, dan ini di sini juga ada terminal di Randu Dongkal ini. Terminal bus. Di sini akan kita tersendat sedikit, namun kita bisa melihat suasana pasar yang ada di daerah sini. Kita sambil lihat kanan kiri bagaimana kepadatan pasar hari ini. Ya, kita melihat suasana pasar yang begitu ramai. Sedikit tersendat perjalanan di sekitar pasar. Ya, biasa di pasar-pasar manapun biasanya ramai dan menimbulkan kemacetan. Sementara untuk pasar di Purbalingga tidak pernah macet karena sudah dipindah. Kalau dulu pasar Purbalingga ada di tengah kota, kemudian karena banyak menimbulkan kemacetan, kesemrawutan seperti ini kondisinya zaman dahulu, kemudian pasar dipindahkan ke sebelah terminal bus yang jauh dari, tidak terlalu di pusat kota, di pinggir kota, dan menimbulkan efek pasar menjadi lega dan tidak menimbulkan kemacetan seperti yang kita lihat saat ini. Dulu pasar Purbalingga pun seperti ini, di sekitar pasar akan tersendat. Ya saudara, inilah pasar Randu Dongkal, dan kita segera melewatinya. Jalanan kembali lancar. Sementara di depan sana nanti akan ketemu dengan pertigaan, yang ke kanan ke Pemalang, yang ke kiri ke Moga atau ke Guci yang menuju ke Tegal. Ya saudara, mudik tahun 2023 ini memang luar biasa. Kita bisa melihatnya di TV-TV, dan kita juga ikut prihatin di mana mudik tahun 2023 juga masih banyak kecelakaan yang terjadi, baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan dengan kendaraan lainnya. Saran saya untuk para pemirsa channel ini, tetap berhati-hati di jalan raya. Jangan terlalu zigzag di jalan raya. Lebih baik bersabar dan teliti saat berkendara hingga sampai ke tujuan dengan selamat. Jangan mengedepankan emosi, karena di jalan raya biasanya orang mudah emosi karena suasana panas, ditambah mesin yang panas, apalagi dalam kondisi perut yang keroncongan, tentu saja akan lebih memicu emosi. Namun emosi sesaat ini akan menimbulkan bencana bila tidak bisa dikuasai. Seperti banyak terjadi saat ini, pengendara dengan pengendara lainnya saling baku hantam dan akhirnya
berakhir di kantor polisi, dan mudik yang harusnya pulang ke rumah malah menginap di kantor polisi. Ya saudara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.